Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin, imamil muttaqin, afdalil khalqi ajmain. Nabiyina rasulina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semua pertemuan kita adalah pertemuan dalam kebaikan yang Allah catat. Allah catat sebagai amal ibadah yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabiyuna Rasuluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua ahli keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan kita pengikutnya yang setia. Insya Allah kita termasuk yang mendapatkan syafaat karena kita selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dengan Majelis Ta'lim Al-Kautsar, yaitu surat As-Saffat dari ayat 81 sampai dengan ayat 100. Sebelum kita lanjutkan kepada penafsiran para ulama tafsir, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Semoga bacaan yang dilantunkan tadi semakin menambah kekhusyuan kita, semakin menambah keberkahan kita, dan Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia adalah di antara hamba-hambaku yang beriman. Dia yang dimaksud sepakat para ulama tafsir adalah Nabi Nuh, sebagaimana disebutkan di ayat 79 dan ayat 80. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salam sejahtera, keselamatan untuk Nabi Nuh atas semua alam. Kenapa? Karena kami membalas mereka dengan balasan kebaikan. Kenapa? Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian ini karena kami membalas orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Kemudian Allah sampaikan di ayat 81, innahu min ibadinal mu'minin. Dia itu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, adalah di antara hamba-hamba kami yang selalu beriman kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman bersama Nabi Nuh, maka Allah sebutkan di ayat 82, thumma aghraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain, yaitu mereka yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Termasuk juga ada putranya Kan'an yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Ini merupakan catatan akhir dari kisah Nabi Nuh bersama kaumnya, bersama putranya,
Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya berada di atas perahu dan Allah selamatkan. Selainnya yang tidak ikut Nabi Nuh maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tentang Nabi Ibrahim. Allah ingatkan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah termasuk golongan dari Nabi Nuh alaihi salam. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguh Nabi Ibrahim termasuk golongan dari Nabi Nuh. Artinya Nabi Ibrahim melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Nabi Nuh. Nabi Ibrahim adalah pelanjut dari kenabian Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah. Dan dalam tafsir ringkas Kementerian Agama dikatakan bahwa di antara para rasul yang Allah utus kepada umat terdahulu ada yang bernama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah termasuk penerus dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga semua keturunan dari Nabi Ibrahim adalah berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, atau dikatakan juga Nabi Ibrahim mengikuti jejak Nabi Nuh dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah, meyakini hari akhir, dan menjalankan kebaikan-kebaikan untuk kaumnya. Nabi Ibrahim secara khusus Allah sebutkan di ayat 84, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ia datang menghadap Allah dengan hati yang suci, dengan jiwa yang bersih, yaitu bersih dari syirik dan bersih dari kekotoran hati, bersih dari akhlak yang tercela. Nabi Ibrahim adalah nabi yang hanif, yang lurus dalam agamanya, mulia dalam akhlaknya. Nabi Ibrahim pula bersabar terhadap kaumnya, bersabar pula kepada ayahandanya. Karenanya Allah sebutkan Nabi Ibrahim selalu berada dalam keadaan bersih hatinya, suci jiwanya. Dan orang yang bersih hatinya, suci jiwanya, ia mampu bersabar, ia mampu menjalankan semua yang Allah tuntun dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kalau hati itu kotor, sulit ia beribadah. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada segumpal daging pada manusia. Kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Namun kalau ia kotor, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahiyya al-qalb. Itulah hati. Maka kita selalu berusaha membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Salah satunya dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, memahami tuntunan Allah. Di antara cara untuk membersihkan hati pula adalah dengan banyak berzikir, mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, banyak mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Hati yang tenang, tanda hatinya adalah bersih, hatinya adalah suci. Ayat 85 adalah merupakan rangkaian dari ayat-ayat dialog antara Nabi Nuh dengan ayahandanya dan dengan kaumnya. Allah awali, idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahandanya, kepada kaumnya pula, apa yang kalian sembah? Pertanyaan Nabi Ibrahim ini adalah karena Nabi Ibrahim melihat ayahandanya dan kaumnya adalah menyembah berhala. Padahal menurut Nabi Ibrahim, berhala tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, atau tidak bisa pula menghindarkan dari madarat, dari bahaya. Karenanya Nabi Ibrahim berusaha mengingatkan ayahandanya dan kaumnya untuk menyembah Allah yang maha kuasa melakukan apapun, maha kuasa untuk memberikan apapun, dan maha kuasa untuk menolak bahaya apapun. Nabi Ibrahim mengawali dialog dengan ayahandanya dan kaumnya, madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah yang kalian kehendaki dari kalian menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim berharap
bahwa ayahandanya dan kaumnya mau mengikuti jejaknya untuk hanya menyembah Allah. Namun segala sesuatunya diserahkan kepada ayahandanya dan kaumnya. Yang jelas Nabi Ibrahim sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan kebersihan hati, dengan ketulusan, ia mengajak ayahandanya, ia mengajak kaumnya. Semuanya tetap dikembalikan kepada ayahandanya dan kepada kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa ada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Di ayat 87, fama dhannukum bi Rabbil Alamin, bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu katakan kalau aku sampaikan ada Tuhan seru sekalian alam, yaitu Rabbul Alamin, yang mencipta segalanya, yang mengatur segalanya, dan yang memberi kepada siapapun makhluknya yang membutuhkan. Bahasa ini, kata para ulama, adalah bahasa yang sangat santun, bahasa yang sangat lembut dari Nabi Ibrahim. Karena tujuan beliau mengajak ayahandanya dan kaumnya adalah tujuan kebaikan. Kalau tujuannya adalah kebaikan, maka bahasanya juga bahasa kebaikan. Maka ajakannya juga dengan ajakan yang baik, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan cara dan ajakan yang baik, dengan bahasa yang lembut, ia sangat berharap ayahanda dan kaumnya mau menerima ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seketika itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ke arah bintang-bintang. Fanadhara nadratan fin nujum. Karena sudah banyak ia sampaikan kepada ayahandanya, ia juga banyak menyampaikan kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan syirik. Maka saat itu ia berfikir, salah satu cara berfikir adalah dengan memandang ke arah langit, memandang bintang-bintang untuk mengingat, menyaksikan keagungan ciptaan Allah. Karena keagungan ciptaan Allah adalah tanda dari keagungan Allah Sang Pencipta. Kemudian Nabi Ibrahim melayangkan pandangannya ke bintang-bintang, seraya ia berfikir mendalam bagaimana menghadapi kaumnya yang tetap tidak mau menerima ajakannya. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh para ulama berusaha mencari argumentasi, mencari hujjah agar kaumnya mau menerima ajakan Nabi Ibrahim. Melihat ke arah langit, melihat bintang, menyaksikan keagungan ciptaan Allah, di samping untuk menenangkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan menyaksikan keindahan dan keagungan ciptaan Allah, manusia pula akan dekat dengan Allah, akan mengingat keagungan Allah. Betapa agungnya Allah karena agungnya pula makhluk-makhluknya. Betapa maha indah Allah karena indah pula ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Ibrahim berfikir demikian, maka kemudian kaumnya datang untuk mengajak Nabi Ibrahim mengikuti upacara yang biasa dijalankan oleh mereka, untuk mengikuti acara yang biasa dijalankan oleh mereka. Dengan lembut, tawaran tersebut ditolak oleh Nabi Ibrahim dengan alasan faqala inni sakim, mohon maaf wahai kaumku dan ayahanda, aku sedang sakit sehingga aku tidak bisa mengikuti perayaan yang dilangsungkan oleh kalian. Aku tetap di rumah, silahkan kalian menjalankan apapun yang kalian inginkan. Atas dasar faqala inni sakim, maka ada hadis Nabi SAW bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kebohongan, dan itu kebohongan yang dibenarkan. Kebohongan pertama adalah ketika ia mengatakan aku sakit, pada Nabi Ibrahim tidak sakit, karena dia tidak mau menghadiri acara yang dilangsungkan oleh kaumnya. Ia khawatir yang terjadi justru menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia juga pernah mengatakan sesuatu kepada kaumnya ketika ia merusak berhala-berhala yang ada. Maka ketika ditanya siapa yang merusak, ia katakan yang besar ini yang merusak. Ia mengatakan kebohongan, tapi itulah kebohongan yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir ketika ditanya siapa ini, ia katakan ini saudaraku Sarah, padahal itu adalah istrinya.
Kenapa ia mengatakan itu? Karena ada raja yang memang suka dengan istrinya. Jika ia kemudian mengatakan ini adalah istriku, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Siti Sarah. Maka ia katakan ini saudaraku. Begitulah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mengingatkan tentang bagaimana cara dari Nabi Ibrahim, bagaimana kesungguhan Nabi Ibrahim, bagaimana pula strategi yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim agar kaumnya, khususnya ayahandanya, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya adalah di ayat 90, fatawallaw anhu mudbirin, mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkan Ibrahim. Mereka pergi meninggalkan Ibrahim karena mereka memang tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Mereka malah ingin melakukan sesuatu terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pergi meninggalkan Ibrahim karena memang tidak dapat lagi berkata apa-apa terhadap Nabi Ibrahim. Mereka tidak mau lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Mereka tidak mau lagi berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karenanya Nabi Ibrahim pula pergi dengan diam-diam menuju berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, ala ta'kulun, mengapa kamu tidak makan? Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Dengan diam-diam Nabi Ibrahim mendatangi patung-patung atau berhala-berhala tersebut. Kemudian ia bertanya kepada berhala-berhala tadi, kenapa kalian tidak makan? Dan mengapa kalian tidak menjawab ucapanku? Malakum la tantikun. Kemudian berhala-berhala itu ia pukul dengan tangan kanannya, dan karenanya tersebarlah berita bahwa berhala itu sudah dirusak oleh seseorang. Kaumnya yang tadi meninggalkan Nabi Ibrahim segera datang, dan ternyata didapatkan informasi bahwa yang merusak berhala-berhala itu adalah Ibrahim. Untuk itu mereka segera datang bergegas menuju Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pula bertanya apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan begitulah Nabi Ibrahim mengelak dari pertanyaan mereka dengan mengatakan bahwa aku tidak melakukan. Justru patung yang besar itu yang memecahkannya. Setelah mendengar ucapan Ibrahim, kaumnya menundukkan kepala. Mereka merenungkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena hakikatnya apa yang di depan mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Qala ata'buduna ma tanhitun. Saat itulah saat kaumnya terdiam, maka Nabi Ibrahim kembali mengajak mereka dengan dialog. Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu sendiri? Ini adalah apa yang kamu lakukan. Sungguh jika kalian mau mengerti, maka tentu kalian akan merenungkan kembali, akan memikirkan kembali apa yang kalian sembah itu. Sedangkan Allah lah yang menciptakan kalian, dan semua yang kalian perbuat adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah tidak hanya mencipta manusia, mencipta makhluknya, tapi semua perbuatan makhluknya adalah juga kehendak Allah. Kita bermajlis adalah kehendak Allah. Kita beribadah adalah perbuatan Allah. Kita menjalankan kebaikan, beramal soleh, itu sesungguhnya adalah perbuatan Allah. Allah izinkan kita, Allah ridhoi kita, Allah mudahkan kita, Allah tolong kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karenanya ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di ayat 96 Allah tegaskan bahwa Allah lah yang mencipta kalian, juga perbuatan-perbuatan yang dijalankan oleh seluruh makhluk-makhluknya. Disitulah satu tauhid yang ditanamkan di ayat 96. Bagaimana kita meyakini semua kita adalah ciptaan Allah, sekaligus semua yang ada pada diri kita, termasuk perbuatan-perbuatan kita, adalah benar merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak bisa menjawab, maka akhirnya mereka melakukan upaya untuk mencelakakan Nabi Ibrahim. Kata mereka,
qalu bnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Buatlah bangunan perapian yang sangat tinggi untuk membakar Ibrahim. Lalu kemudian dilemparkan Ibrahim ke dalam api yang sangat menyala-nyala. Mereka menyiapkan satu perapian, disitulah Nabi Ibrahim dilemparkan. Mereka berharap Nabi Ibrahim celaka atau terbakar oleh api yang menyala-nyala. Namun harapan mereka ternyata tidak diridhoi oleh Allah. Harapan mereka tidak dikehendaki oleh Allah. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Memang mereka bermaksud memperdaya, mencelakakan Nabi Ibrahim dengan membakarnya. Namun Allah menghendaki lain. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim agar kemudian menjadikan mereka adalah orang-orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat beberapa ayat bagaimana Nabi Ibrahim berada di dalam tungku api. Misalnya di surat Al-Anbiya ayat 68. Mereka mengatakan, bakarlah dia Ibrahim. Dan kemudian bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kalian hendak berbuat. Allah menghendaki yang lain, karenanya Allah katakan kepada api tersebut, qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya 69. Wahai api, engkau makhlukku, engkau ciptaanku. Jadilah engkau itu dingin dan malah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan api tersebut mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ia tidak membakar Nabi Ibrahim. Malah Nabi Ibrahim selamat dan seluruh yang hadir tentu terkejut, tertegun. Bagaimana mungkin seseorang yang dibakar oleh api yang sangat besar tidak terbakar? Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menyelamatkan hambanya yang betul-betul beriman dan tulus ikhlas mengajak kaumnya kepada kebaikan. Tentu ayat ini menjadi petunjuk bagi siapapun bahwa manusia hanya bisa berikhtiar, hanya bisa berencana. Sedangkan yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam ikhtiarnya, kalau itu kebaikan, Allah catat pahala. Manusia dengan rencananya, kalau itu kejahatan, maka mendapatkan hukuman yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kaumnya termasuk ayahandanya. Beliau mengatakan di ayat 99, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ia berkata, yaitu Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku pergi menghadap Allah di tempat yang lain. Dialah Allah yang selalu memberi petunjuk kepadaku. Dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim akhirnya menuju atau berhijrah ke Baitul Maqdis. Dan kembali di sana ia berkehidupan menjalankan tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hijrahnya Nabi Ibrahim karena ia memang tidak diterima oleh kaumnya. Ia ingin tetap kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Ia ingin ada orang lain, ada kaum yang lain yang mau menerima ajakannya. Karenanya ia berhijrah ke tempat yang lain. Karena tempat pertama kaumnya tidak mau menerimanya. Begitulah bahasa Al-Quran yang sangat indah. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, nabinya, utusannya, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya dengan berhijrah, mencari bumi Allah, mencari tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi Ibrahim berkehidupan bersama kaumnya, dan saat itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ada penerusnya, ada anaknya yang akan melanjutkan kebaikannya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, yaitu keturunan dari keturunan yang soleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Allah anugerahkan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak hanya soleh Nabi Ismail, tapi ia adalah ghulam halim, seorang anak yang sangat penyabar. Kesabaran itulah yang membanggakan ayahanda Ibrahim alaihissalam. Dan setelah itu
ada peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, khususnya Nabi Ibrahim bermimpi bagaimana dalam mimpinya ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra satu-satunya, Ismail. Padahal Ismail baru saja menginjak remaja, baru saja menginjak usia matang. Disitulah ujian Allah yang paling besar kepada Nabi Ibrahim saat Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Dan perintahnya adalah melalui mimpi. Namun Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat taat kepada Allah. Nabi yang selalu mampu bersabar dengan semua ujian Allah. Termasuk putranya Ismail dikatakan oleh Allah bighulamin halim, putra yang sangat penyabar. Ia bersabar terhadap semua yang Allah tetapkan. Bahkan ia mengatakan kepada ayahandanya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini adalah perintah Allah, jalankan. Insyaallah ayahanda akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Begitulah akhir dari majlis kita pada pagi hari ini tentang Nabi Ibrahim dengan putranya. Insyaallah akan dilanjutkan kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di pekan berikutnya. Tetap bersama Majlis Ta'lim Al-Kautsar. Jazakumullah khairan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua jamaah yang hadir, yang selalu menyimak majlis tafsir ini. Khususnya tentu kepada Ibu Ketua Majlis Ta'lim Al-Kautsar, kepada seluruh pengurusnya, jamaahnya yang selalu membersamai kami, yang selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Majlis ini adalah majlis dunia, tapi majlis ini pula adalah majlis akhirat. Semuanya akan Allah ganti, semuanya Allah akan berikan balasan. Balasan Allah adalah balasan yang tiada terhingga, karena Allah bersifat syakur. Syakur, kata Imam At-Tabari, artinya adalah membalas perbuatan hambanya sekecil apapun dengan balasan yang berlipat ganda. Atau sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, syakurnya Allah, maha bersyukurnya Allah adalah Allah selalu membalas semua amal kebaikan hambanya, dan balasan Allah selalu balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan semua hajat kita, semua ikhtiar kita Allah penuhi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan selalu memberikan kita kebaikan-kebaikan dunia yang akan menjadi investasi kebaikan-kebaikan akhirat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.